Pemirsa, isak tangis dan histeris dirasakan keluarga penumpang pesawat Hercules CN130 di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Sementara di Pekanbaru, Riau, keluarga penumpang menangis saat menunggu kepastian nasib anggota keluarganya. Isak tangis dan jeritan histeris pecah di ruang tunggu Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Tak sedikit keluarga penumpang pesawat naas Hercules CN130 yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara itu pingsan dan histeris melihat mobil jenazah yang membawa korban dan jenazah. Tim dokter forensik rumah sakit berupaya melakukan identifikasi korban di tengah banyaknya korban tewas yang dibawa tim evakuasi. Sementara itu, di Pekanbaru, Riau, suasana duka cita dirasakan keluarga Serda Ainul Abidin, seorang anggota Kodim Ranai Kepulauan Riau yang ikut dalam penerbangan naas itu bersama istri dan kedua orang anaknya. Serda Ainul Abidin dan istrinya Sri Astuti beserta kedua orang anaknya, Rizky Putri yang masih duduk di kelas 4 SD dan Arif Wicaksono yang duduk di kelas 1 sekolah dasar, rencananya akan dibawa ke tempat dinasnya yang baru di Kodim Ranai, Kepulauan Riau. Namun nasib berkata lain. Menurut mertua Serda Ainul Abidin, setelah mendapat izin untuk menumpang pesawat Hercules ke tempat dinasnya, setelah melunasi terlebih dahulu persyaratan, mereka bertolak jam 8 pagi waktu setempat dari Pangkalan Udara Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru menuju Kepulauan Riau. Pesawat itu datangnya baru tadi dari Jakarta Marina jam 8. Jadi dia berangkat di rumah tadi jam 7.15. Dari Mali berangkat ke Riau Lanut. Pakai dinas, Pak? Bukan dinas. Dia pakai dinas. Ketiga, Pak? Dinas. Ketiga anak istri dan ya anak 2 istri satu kan ada 4 ya kan. Kalau bukan dinas. Dia ke ini ke Natuna, ke Ranai lah. Tapi pesawat kan dari sini ke Medan dulu, transit ke Medan, dulu baru ke Medan, Tanjung Pinang baru ke Ranai gitu. Akhirnya di Pontianak itu bercerita yang sangkutan lah kemarin itu Ainul kan. Sejauh ini pihak keluarga masih menunggu informasi terbaru kepastian kondisi Serda Ainul Abidin beserta istri dan kedua orang anaknya dengan berkoordinasi ke kesatuannya seraya berharap mukjizat keselamatan anggota keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara dan Pekanbaru, Riau, TV One mengabarkan. Setelah melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Udara, keluarga Serda Ainul Abidin akan langsung bertolak menuju Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Rencananya keluarga akan membawa keempat jenazah korban ke Pekanbaru untuk segera dikebumikan. Suasana haru terus terlihat di rumah mertua Serda Ainul Abidin yang berada di Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru, Riau. Keluarga masih terus memantau perkembangan dari Medan, Sumatera Utara melalui media televisi. Sejumlah sanak saudara juga masih terlihat terus berdatangan. Namun ibu dari Tri Astuti, istri dari Serda Ainul Abidin, terus terlihat menangis dan berteriak histeris. Pihak keluarga langsung berangkat ke Medan, Sumatera Utara untuk mengambil 4 jenazah keluarganya yang menjadi korban pesawat Hercules, yakni Serda Ainul Abidin, istrinya Tri Astuti, dan kedua anaknya, Rizky Putri dan Arif Wicaksono. Tadi malam kita sepakati dengan keluarga semua untuk berangkat ke Medan. Jadi setelah diurus surat rekomendasi dari Lanut, keluar malam itu juga 10:30 tadi malam berangkat.
Yang berangkat itu adalah kakak dari istri Ainul. Mengapa dia yang diberangkatkan? Mana tahu nanti ada dibutuhkan tes DNA. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama satu orang narasumber kami, Mas Al Araf, merupakan pengamat militer. Mas Al Araf, kita lanjutkan kembali. Ini kita lihat bahwa korban dalam peristiwa kecelakaan ini bukan hanya militer saja, tapi juga masyarakat sipil. Sebetulnya seperti apa sih kebijakan ataupun peraturan bagi masyarakat sipil biasa untuk menumpang pesawat Hercules? Ya, memang menjelang momentum tertentu seperti hari raya atau Natal atau Tahun Baru, seringkali alat alutsista TNI seperti pesawat atau kapal itu dipergunakan juga oleh masyarakat sipil. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian adanya warga sipil di dalam pesawat tersebut adalah bagian dari realitas untuk menyambut Idul Fitri yang akan berlangsung mungkin 2-3 minggu ke depan. Nah, oleh karena itu tentu TNI perlu memastikan dan menginvestigasi tentang keberadaan warga sipil itu dalam konteks dan tujuan apa. Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI harus memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam warga sipil yang ada di dalam pesawat tersebut. Jika tidak, maka tentu ini bukan sebuah masalah gitu. Mengingat Kasau sendiri menyatakan bahwa ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri gitu ya, katanya ada warga sipil sehingga yang juga ikut di dalam pesawat Hercules ini. Memang sejatinya pesawat Hercules lebih ditujukan untuk pesawat mengangkut personil militer dan juga peralatan-peralatan militer. Tapi dalam momentum-momentum tertentu dia bisa digunakan untuk sarana sipil seperti dalam momentum Idul Fitri. Oke, saya masih ingin mendalami hal itu sebetulnya, tapi terlebih dahulu kita akan menuju ke Bantul, Yogyakarta. Sudah ada Pak Sumardiono, merupakan mertua dari salah satu korban, yaitu Praptu Warsianto. Selamat pagi, Pak Sumardiono. Ya, selamat pagi. Ya, kami dari TV One turut berduka cita, Pak, atas peristiwa menimpa keluarga Anda, Pak Sumardiono. Pak Sumardiono, pertama kali Anda mendapatkan informasi mengenai nasib dari menantu Anda, dari mana, Pak Sumardiono? Dari telepon teman anak menantu saya, Warsianto, yang bertugas di Jakarta. Itu lalu memberitahukan kepada orang tuanya, lalu orang tuanya memberi kabar kepada orang tua Warsianto. Itu. Oke. Pak, sudah ada pihak dari keluarga saat ini yang akan menjemput jenazah ke Medan, Pak? Sudah tibakah di Medan? Belum, ini cuma menanti dari pusat, melihat dari TV. Artinya belum ada keluarga yang akan menjemput jenazah ke Medan, begitu, Pak? Iya, belum. Oke. Kemudian bagaimana, Pak, kondisi dari istri korban sendiri, anak Bapak saat ini ketika mengetahui peristiwa ini terjadi, Pak? Ya, anak saya ya langsung shock mendengar suaminya kecelakaan naik pesawat terbang Hercules itu. Terakhir kontak dengan korban kapan, Pak? Ya, tadi pagi sebelum berangkat juga lewat telepon berbicara kalau akan berangkat ke Pangkal Pinang. Iya, Bapak, ini kan sampai saat ini belum ada keluarga yang akan mengambil jenazah begitu ya di Medan. Ya. Tapi ada rencana, Pak, akan pergi ke sana kapan, Pak? Mengingat sejumlah jenazah sudah diidentifikasi, berhasil diidentifikasi, Pak. Dari Warga ya cuma minta jenazah anak saya Warsianto diluncurkan ke Jogja. Nanti keluarga ada di Jogja. Baik. Baik, terima kasih Pak Sumardiono atas informasinya. Pak Sumardiono, sekali lagi kami sampaikan kami turut berduka atas peristiwa ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Mas Al Araf. Mas Al Araf,